Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah, sahabat muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh ampunan, yang amal-amal kita nilainya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tentu Ramadan tahun depan masih gaib buat kita semua. Untuk itu, mudah-mudahan kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang betul-betul sesuai dengan tujuan Al-Quran, la'allakum tattaqun. Iwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan Mutiara Ramadan untuk yang sekarang, insyaallah kajian kita yang kita akan bahas berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran yang khusus membahas mengenai penyesalan-penyesalan sebagian ahli neraka ketika mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mengutip matan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An-nadamu taubatun, yang artinya bahwa nadam dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa kita menjadi penyesalan. Orang Tasik bilang rasa kaduhung, hanjakal, dalam bahasa nasional penyesalan. Jadi nadam itu penyesalan. Dalam hadis itu disebutkan an-nadamu taubatun, bahwa penyesalan itu bagian dari taubat. Tentu ikhwatu iman rahimakumullah, penyesalan yang seperti apa yang menurut hadis Ibnu Majah tadi yang dinilai sebagai bagian dari proses taubat? Apakah setiap penyesalan itu dianggap tobat? Tentu tidak. Semua penyesalan itu dianggap tobat. Lantas apa yang dimaksud dengan nadam di sini yang dinilai oleh hadis tadi bagian dari proses taubat? Yaitu penyesalan yang diungkapkan oleh seorang hamba Allah sebelum kiamat terjadi atau sebelum ajalnya datang. Karena akan sia-sia bagi kita semua, ketika penyesalan kita, ketika kita terjerumus ke dalam jurang dosa, jurang maksiat, lantas kita menyesal. Ketika penyesalan itu kita ungkapkan ketika ajal telah datang, atau bahkan ketika kiamat sudah tiba. Hal ini oleh Allah diungkapkan dalam Quran surah Muhammad di akhir ayat ke-18. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apalah artinya penyesalan kalian? Maka apalah artinya penyesalan kalian setelah kalian berbuat dosa, ketika penyesalan itu diungkapkan, kita utarakan ketika ajal telah datang, ketika kiamat telah tiba. Hal ini pernah terjadi dulu kepada Fir'aun. Dia baru mengimani kepada Musa, iman kepada Tuhan Musa yaitu Allah, ketika nyawanya sudah ada di tenggorokannya, ketika ajalnya sudah mau datang, ketika dia mau tenggelam di lautan merah. Nah, ini bukan menjadi penyesalan yang dinilai dalam hadis tadi. Jadi dalam hadis yang tadi yang disebut dengan penyesalan dianggap sebagai bagian dari tobat, berarti ketika penyesalan kita ungkapkan sebelum kiamat itu terjadi, sebelum ajalnya tiba. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau diartikan maknanya,
penyesalan yang diungkapkan sebelum matahari terbit di ufuk barat. Ya, dalam arti sebelum kiamat terjadi. Kita tahu kan ketika matahari tiap hari kita saksikan muncul di pagi hari di timur. Jadi ketika penyesalan kita ungkapkan lantas matahari terbit di barat, artinya itu kiamat. Nah, itu tidak ada artinya apa-apa dalam pandangan Allah ketika penyesalan kita setelah kita berbuat dosa dan maksiat diungkapkan ketika kiamat telah datang. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Untuk itu kita akan tadarus mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran bahkan dalam hadisnya pun disampaikan ada beberapa di antara kita, ya, mungkin nanti mudah-mudahan kita bukan bagian di antara mereka. Ada sebagian dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, ya, mereka merasa menyesal berada di nerakanya. Dan hal yang menarik dalam Al-Quran diterangkan. Kita lihat yang pertama dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dalam surat Fatir ayat ke-30 tadi diterangkan, Allah menyampaikan wa hum yastarihuna fiha, dan di antara sebagian penduduk neraka nanti di akhirat, yastarihuna fiha, mereka menjerit-jerit. Saking kerasnya jeritannya digambarkan, kalau dalam bahasa Sunda diterangkan ada sebuah peribahasa ungkapan ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Ya, menunjukkan jeritanya sangat kuat. Jadi ada di antara wahum yastarihuna fiha, di antara sebagian penduduk neraka ada yang menjerit-jerit, berteriak saking keras teriakannya sampai terdengar oleh makhluk yang lain, oleh orang-orang yang lain. Ya. Apa yang disampaikan oleh penduduk neraka? Mereka yang menjerit kesakitan disiksa dalam neraka. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh kembali, ingin kembali berbuat amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal-amal yang dulu pernah kami lakukan selama hidup di dunia. Nah, kalau kita maknai arti ini, arti dari ayat Quran tadi, ayat ke-37 surat Fatir, yang menjadi perhatian kita dan ini wajib kita waspada, ternyata dalam ayat ini kita bisa maknai mereka yang menjerit, menyesal dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bukan mereka yang tidak pernah iman kepada Allah, bukan mereka yang tidak pernah beramal, tapi justru mereka itu beriman, justru mereka itu beramal, tapi oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita misalkan di kita ada orang yang banyak dosa, bahkan katakanlah orang kafir, tidak pernah beriman kepada Allah, lantas Allah masukkan ke dalam neraka, itu wajar. Karena jelas-jelas dia tidak iman, jelas-jelas dia kekafirannya, atau dia tidak pernah beramal sama sekali, wajar ketika Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi yang menjadi perhatian kita, ada penduduk neraka nanti, mereka masuk neraka oleh Allah, disiksa di dalam neraka, justru bukan tidak pernah beriman, bukan tidak pernah beramal selama di dunia, tapi justru dia itu iman, dia beramal, tapi Allah masukkan ke dalam neraka Allah. Berbeda dengan orang kafir, akan menjadi wajar ketika mereka disiksa di dalam neraka, tidak pernah iman kepada Allah, wajar ketika Allah siksa dia dalam neraka. Seperti dalam hadis Imam Bukhari, dalam tarikhnya diterangkan, yalqa Ibrahimu azara yaumal qiyamah,
Kelak di akhirat nanti Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahandanya yang bernama Azar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Namun dalam kondisi yang berbeda. Diametral, bertolak belakang. Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan kenikmatan. Dalam wajahnya berseri-seri putih bersih menghadap Allah. Tapi ayahandanya Azar dalam wajahnya pun penuh dengan debu. Kita tahu dalam sejarah bagaimana Azar akhir hidupnya tidak pernah iman kepada Allah, menolak ajakan Ibrahim untuk beriman, untuk bertauhid kepada Allah. Kelak di akhirat dipertemukan Ibrahim dengan ayahandanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ibrahim penuh sukacita, namun ayahandanya Azar penuh penyesalan, penuh kehinaan. Dalam wajahnya pun penuh dengan debu. Maka apa yang disampaikan Ibrahim pada waktu itu, penyesalan yang diungkapkan. Faya Ibrahim, alam agullak la ta'sini. Aku betul-betul hari ini tidak akan menolak ajakanmu untuk bertauhid kepada Allah. Tapi apalah artinya penyesalan? Ya, kata Nabi Ibrahim, ayahanda, alam agullak la ta'sini. Kenapa engkau dulu menolak ajakanku untuk bertauhid? Apa yang disampaikan Azar? Fal yauma la a'sika ya Ibrahim. Maka pada hari ini, ya, ketika surga sudah ada di hadapannya, neraka yang menyala-nyala sudah ada di hadapannya, jelas terlihat. Fal yauma la a'sika. Sungguh hari ini Ibrahim, aku tidak akan menolak ajakanmu. Tapi penyesalan penyesalan Azar itu tidak ada artinya di mata Allah. Karena apa? Penyesalan dia ungkapkan ketika sudah di hari kiamat. Penyesalan dia ungkapkan ketika sudah di akhirat. Tidak ada artinya. Seperti hanya surat Muhammad ayat 18 tadi. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apalah artinya engkau menyesali dosa-dosamu ketika penyesalan engkau ungkapkan ketika kiamat telah terjadi. Dan kita pun tidak hanya Azar sebagai kita yang mengaku iman kepada Allah. Semua akan nanti kembali ke akhirat. Jangan sampai kita menyesal, kita ungkapkan ketika nanti di akhirat. Kalau hari ini pun kita masih berleha-leha, ya, tidak pernah beramal saleh, beriman yang benar kepada Allah, maka kita pun nanti akan menjadi orang-orang yang menyesal kelak di yaumul akhir. Nah, yang menjadi pusat perhatian ikhwatu iman rahimakumullah, di surat Fatir tadi ternyata ada sekelompok penghuni neraka yang Allah siksa di nerakanya bukan karena tidak pernah iman, bukan karena tidak pernah beramal saleh, tapi justru dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia iman, dia beramal saleh. Apa? Lihat di ayatnya tadi, ya. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan amal-amal yang dulu pernah aku kerjakan di dunia. Artinya orang itu beramal, orang itu pernah beriman, orang itu beramal, tapi justru Allah lemparkan ke dalam neraka. Ayat yang senada di surat yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata ada sekelompok penghuni neraka yang Allah masukkan, yang Allah siksa dalam neraka, bukan karena tidak pernah beriman, bukan karena tidak pernah beramal, tapi justru dia beramal, tapi tetap Allah masukkan ke dalam neraka. Kita lihat Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari pembalasan, hari kiamat? Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Sebagian wajah-wajah penghuni neraka khasyi'ah, tertunduk penuh dengan penyesalan, tertunduk dengan penuh kehinaan. Apa ayat berikutnya? Amilatun nasibah. Dia sudah beramal yang banyak. Dia sudah beramal yang cukup banyak, sudah capek beramal. Tapi ayat keempatnya, tasla naron hamiyah. Tapi orang itu oleh Allah masukkan ke dalam neraka yang panas. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, ternyata yang harus kita waspadai adalah ternyata ada nanti di yaumul akhir, di akhirat, orang-orang atau kelompok yang Allah masukkan ke dalam neraka bukan karena tidak pernah beriman,
bukan tidak pernah beramal, tapi dia beriman, dia beramal, tapi Allah masukkan ke dalam neraka. Apa buktinya? Yang tadi Al-Ghasyiyah, ya, amilatun nasibah, amalnya itu banyak. Dia sudah bercapek-capek beribadah, beramal, tapi justru tasla naran hamiyah, Allah masukkan ke dalam neraka. Ya, orang Sunda bilang orang seperti itu orang yang capek gawe teka pake. Hanas mah geus beramal, tapi amalnya ketika dicek oleh Allah tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan amalnya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ihwa fillah, sahabat muttaqin, mutiara Ramadan yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dua ayat tadi di dua surat yang berbeda namun intinya sama, bahwa ada penyesalan yang dia ungkapkan ketika di akhir, ya, di yaumul akhir, yang tidak oleh Allah anggap, karena itu diungkapkan ketika kiamat sudah terjadi, bahwa ada sebagian penduduk neraka yang Allah masukkan ke dalam neraka justru gara-gara amalnya, bukan tidak pernah beramal. Sebagai penguat, ada satu surat lagi dalam Quran, surat Al-Kahfi 103-104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Apakah ingin aku beritakan bil ahsarina a'mala, terhadap orang yang paling merugi di dalam amalnya. Ahsarin itu dari, ya, asal katanya rugi. Asar itu jamak tafdhil, ya. Asar itu kalau dalam bahasa Inggris kalimat superlatif, ya, yang paling rugi. Kalau rugi itu biasa, tapi ini ahsarin, ya, orang yang paling merugi amalnya. Siapa itu? Diterangkan dalam Al-Kahfi 103-104. Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang dhol. Kita tahu makna dhol. Dhol itu orang yang sesat, jalma anu sasar, ya. Para mufasir menyebutkan orang yang dhol, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang mereka itu beramal tapi amalnya tidak berdasarkan dengan ilmu, bukan berdasarkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, bukan berdasarkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia itu beramal, ya beramal saja, tidak mempunyai dasar dalil yang kuat perintah dari Allah, dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia menganggap bahwa amalnya itu, dia mengira amalnya itu sudah benar, sudah baik. Nah ini juga, ya, ayatnya hampir sama, ayatnya hampir senada dengan ayat Fatir 37 tadi, dengan Al-Ghasyiyah 1-4 tadi, yang intinya adalah mereka menyesali berkaitan dengan amalnya yang tidak sempurna ketika hidup di dunia. Artinya mereka itu bukan tidak beriman, mereka itu bukan berarti tidak pernah beramal selama hidup di dunia, tapi dia itu beriman, dia itu beramal, tapi Allah masukkan dia ke dalam neraka karena ketidaksempurnaan amalnya. Karena dia beramal dengan seenaknya, beribadah sesuai dengan seenaknya, tanpa dasar yang kuat, ya. Tidak mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat Al-Quran tadi cukup, ya, menguatkan, mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata ada sekelompok penghuni neraka yang Allah masukkan, Allah siksa ke dalam neraka bukan karena tidak pernah beramal, tapi justru dia celaka karena amalnya. Ayat yang pertama tadi di surat Fatir disebutkan, bahkan mereka yastarihuna fiha, menjerit penuh penyesalan. Na'mal solihan, ingin kembali, Rabbana ahrizna na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ingin beramal yang lebih baik. Ghairal kunna na'mal, bukan amal yang dulu pernah aku lakukan di dunia. Artinya amalnya dia lakukan, tapi amalnya, ya, tidak berdasarkan ilmu
yang Rasul ajarkan kepada kita semua. Begitupun dalam Al-Ghasyiyah tadi, ya. Na'mal salih, maaf. Wujuhu yaumaidin khasyiah, wajahnya penuh penyesalan, penuh kehinaan. Amilatun nasibah, amalnya banyak, tapi tasla naron hamiyah. Dia selama hidup di dunia banyak beramal, tapi justru Allah lemparkan ke dalam neraka. Itu pun dia itu celaka karena amalnya mungkin di antaranya amalnya itu tidak didasari dengan keikhlasan. Yang kedua, amalnya itu tidak ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tadi di Al-Kahfi 103-104, ya, ketika inginkah engkau aku beritakan dengan orang yang paling merugi amalnya, yang paling rugi, ya, superlatif kalimat dalam bahasa Inggris itu, yaitu alladzi dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Orang yang dhal, orang yang sesat dalam beramal selama hidup di dunia, mungkin dikarenakan dia beramal tapi amalnya tidak berdasarkan dengan ilmu. Artinya dia beramal tapi amalnya tidak mencontoh kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita ada dalam kesalahan dalam beramal, lantas ada orang yang mengingatkan kepada kita, yang dia mengingatkan berdasarkan dengan ilmu yang dia dapat, bisa dipertanggungjawabkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tentu itu menjadikan hal yang positif bagi dia. Harusnya bukan malah ketika ada orang yang ingin meluruskan dia dari segi beramal, lantas kita tidak suka karena kita ada yang mau membetulkan dalam cara kita beramal. Mungkin dalam diri kita ada kesalahan, harus kita perbaiki. Itu bagian dari hidayah dan taufik dari Allah melalui orang itu. Kita sambut baik hidayah itu. Mungkin saja kita ada kekurangan kita dalam beramal, ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna dalam beramal, tapi kita beriktikad, ya, berazam dari diri ingin sesempurna mungkin dalam beribadah, khususnya sempurna dalam mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ternyata tidak cukup kita beriman dan beramal jika, ya, nilai iman yang dilahirkan dalam bentuk amal kita tidak berdasarkan dengan ilmu yang Allah ajarkan, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang Rasul contohkan dalam hadisnya. Karena syarat amal diterima itu, yang pertama dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dasar ibadah diterima yang pertama adalah mukhlis, ikhlas karena Allah, tidak mengharap pujian dari siapapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan bersama. Dalam hadis disebutkan, para ulama menyebutkan itu bagian dari sifat muraqabah, ya. Fi jam wahdaka au fi jam'in. Dalam keadaan sendiri atau lagi sedang banyak orang, ya, kita tetap, ya, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jika ingin amal kita diterima, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja di antara kalian yang beramal bukan dari apa yang aku contohkan, kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalnya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihwah fillah, sahabat muttaqin dimanapun berada, cukup bagi kita 3 ayat Quran tadi mengingatkan bahwa ternyata ada orang-orang yang oleh Allah masukkan ke dalam neraka Allah bukan karena dia tidak pernah beriman, bukan karena dia tidak pernah beramal, tapi yang harus kita waspadai buat kita adalah ternyata ada orang yang disiksa dalam neraka justru karena amalnya. Karena apa? Mungkin amalnya selama hidup di dunia asal-asalan, tidak ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ihwatu iman rahimakumullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada hadis yang cukup menarik buat kita menjadi renungan. Dalam hadis itu diterangkan ada 4 golongan. 4 golongan tersebut, yang pertama, rajulun asma. Di antaranya ada 4 golongan yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad itu. Ketika amal orang 4 golongan yang tadi disebutkan dalam hadis ini, amal-amalnya tidak sempurna ketika hidup di dunia, dan ketika oleh Allah disidangkan amalnya,
didakwa di pengadilan akhirat, ya, di yaumul mizan nanti ketika dipertimbangkan amalnya tidak sempurna, maka 4 golongan itu oleh Allah, alasan mereka, hujah-hujah mereka akan diterima oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama di antara yang 4 adalah rajulun asma, yaitu seseorang yang hidup terlahir ke dunia sudah dalam keadaan tuli. Jadi bukan tuli karena penyakit, dalam arti tuli sejak lahir ini. Dari ketika Allah takdirkan dia lahir ke dunia sudah dalam keadaan tuli. Ketika orang tersebut oleh Allah didakwa di pengadilan akhirat tentang amal yang tidak sempurna, maka orang itu berkata, Rabbi qad ja'al Islam, ya Allah sungguh Islam telah datang kepada kami melalui para nabi dan rasul, melalui para ulama, para juru dakwah. Tapi engkau takdirkan aku terlahir ke dunia sudah dalam keadaan tuli, la asma'u syai'a, tidak mendengar apapun, tidak sampai kepada kami dakwahmu ya. Maka orang itu oleh Allah diterima alasannya meskipun amalnya tidak sempurna. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ahmad, dari 4 golongan itu, orang yang diterima argumentasinya ketika amalnya tidak sempurna, yaitu orang yang terlahir ditakdirkan lahir ke dunia sudah dalam keadaan pikun. Dalam bahasa hadis disebutkan rajulun haram, orang yang lahir dalam keadaan pikun. Bukan dia pikun karena penyakit, mungkin karena dia sudah usia lanjut, usia lansia, tapi dia itu sudah dalam keadaan pikun dari sejak lahir. Sama, orang itu pun oleh Allah didakwa di pengadilan akhirat tentang amalnya yang tidak sempurna. Kenapa amalmu tidak sempurna? Orang itu akan beralasan kepada Allah, Rabbi qad ja'al Islam, sungguh Islam telah datang kepadaku wahai Allah, tapi engkau takdirkan aku terlahir di dunia ini sudah dalam keadaan pikun, la aqilu syai'a, aku tidak bisa mengerti apapun. Maka orang yang pikun itu pun oleh Allah diterima argumentasinya. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, ada orang yang oleh Allah diterima argumentasinya ketika amalnya tidak sempurna. Dalam hadis itu disebutkan yang ketiga adalah orang yang terlahir ke dunia sudah dalam keadaan idiot. Kalau tadi orang yang pikun, kemudian yang pertama tadi orang yang tuli dari lahir, yang ketiga adalah orang yang terlahir ke dunia oleh Allah takdirkan sudah dalam keadaan idiot. Mungkin kalau dalam bahasa hadis yang lain, orang idiot itu bahkan tetangganya sendiri pun menganggap dia itu selevel dengan keldai. Saking bahasa idiot itu. Saking bodohnya orang itu tidak mengerti apapun. Ilmu apapun kepada dia masuk tidak akan menjadi sebuah hal ilmu pengetahuan. Karena lahir sudah dalam keadaan idiot. Maka ketika orang itu pun oleh Allah didakwa orang itu di pengadilan akhirat tentang amal yang tidak sempurna, orang idiot itu pun beralasan, Rabbi qad ja'al Islam, ya Allah sungguh Islam telah datang kepadaku, tapi apa mau dikata engkau lahirkan aku, ya, cek orang Tasik mah gubrab ke alam dunia teh geus dina kaayan idiot, la aqilu sayan, tidak mengerti apapun. Maka orang itu pun, orang idiot dari lahir itu pun oleh Allah terima argumentasinya walaupun amalnya tidak sempurna. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang Allah terima argumentasinya ketika amalnya tidak sempurna di pengadilan akhirat, ketika dicek oleh Allah, yaitu rajulun mata fil fitrah, yaitu orang yang sudah Allah panggil kembali, artinya orang yang sudah diwafatkan dalam keadaan fitrah. Ya, para ahli hadis memaknai al-fitrah di sana bayi. Kita sering kan banyak ketika ada bayi lahir tapi hanya beberapa hari, lantas dia sebelum mendapat apapun yang masih dalam keadaan fitrah suci oleh Allah dipanggil kembali, artinya diwafatkan kembali. Artinya ketika ada bayi meninggal dalam keadaan masih kecil, masih bayi dalam keadaan fitrah,
Bayi itu pun sama ketika didakwa oleh Allah di pengadilan akhirat tentang amalnya tidak sempurna, mau apa? Karena dia oleh Allah wafatkan dalam keadaan masih bayi. Yang menjadikan menggelitik buat kita, yang menjadikan perhatian buat kita, pertanyaannya adalah apakah kita termasuk orang-orang yang dalam bahasa tadi disebutkan ketika 4 golongan yang tadi, satu rajulun asma, yaitu laki-laki, seseorang yang lahir ke dunia dalam keadaan tuli. Kemudian yang kedua rajulun haram, orang yang pikun sejak lahir. Kemudian orang idiot, rajulun ahmak dalam bahasa hadis, orang yang sudah terlahir dalam keadaan idiot. Ataupun rajulun mata fil fitrah, bayi yang sudah Allah wafatkan dalam keadaan masih bayi. Jika 4 golongan itu tidak sempurna amalnya, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, lau dakhaluha, jika 4 golongan itu masuk ke dalam neraka, maka Allah akan jadikan neraka itu lakana bardan wa salaman. Allah akan jadikan neraka itu dingin seperti dinginnya api yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun kita tahu hebat dahsyatnya bagaimana siksa neraka, api itu sangat panas, tapi bagi 4 golongan tadi ketika amalnya tidak sempurna di dunia, Allah jadikan api itu laudaholuha. Kalau 4 golongan itu masuk neraka, kata Allah, kata Rasul dalam hadisnya, maka Allah jadikan neraka itu lakana bardan wa salaman. Neraka itu menjadikan dingin, bahkan menyelamatkan dia. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita, apakah kita yang hari ini masih hidup diberi kesempatan sampai saat ini termasuk di antara 4 yang tadi? Katakanlah rajulun asma, orang yang terlahir di dunia dalam keadaan tuli. Kita sampai hari ini telinga kita masih sempurna mendengarkan dakwah-dakwah Islam, ilmu-ilmu Allah dalam Al-Quran dan bahkan dalam hadis Rasul. Atau yang kedua, rajulun ahmak, orang yang lahir dalam keadaan idiot sejak lahir. Tentu kita hari ini masih, otak kita masih cerdas menangkap ilmu pengetahuan. Atau yang ketiga, orang yang terlahir dalam keadaan pikun. Sampai saat ini ingatan kita masih kuat, ingatan kita masih sempurna. Apalagi yang keempat, rajulun mata fil fitrah, orang yang Allah wafatkan dalam keadaan masih fitrah, masih bayi. Sampai hari ini kita masih diberikan umur sampai dewasa. Tentu kita tidak termasuk 4 golongan yang Allah akan terima argumentasinya di akhirat nanti, yang Allah jadikan nerakanya bardan wa salaman. Kita menjadi orang yang tidak termasuk 4 golongan tadi, maka ada kesempatan buat hari ini kita, karena kita tidak termasuk orang yang akan diterima argumentasi ketika amal kita tidak sempurna. Maka jadikan momentum Ramadan pada saat ini menjadi Ramadan terbaik buat hidup kita. Kenapa? Karena Ramadan tahun depan masih gaib buat kita. Tidak ada jaminan kita hidup ke Ramadan yang tahun akan datang. Tahun sekarang kita jadikan Ramadan terbaik. Setiap momen, setiap ibadah yang wajib, yang sunnah, kita sempurnakan pelaksanaannya. Kenapa? Karena kita tidak akan diterima alasan apapun yang kita utarakan kelak di yaumul akhir, pengadilan akhirat. Tidak akan Allah terima alasan kita, kecuali kita termasuk 4 golongan yang tadi. Ihwah fillah, sahabat muttaqin yang dirahmati Allah, maka tentu bagi kita berusaha, orang Tasik bilang satekah polah sakatar kebek, jangan sampai termasuk orang-orang yang menyesal di yaumul akhir, seperti hanya ayahanda Ibrahim, Azar, yang menyesal tidak mengikuti jejak anaknya bertauhid kepada Allah. Atau menyesal seperti penyesalan orang di surat Fatir tadi, tidak sempurna amalnya di dunia karena beramal tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak berdasarkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan tidak ittiba kepada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan Mutiara Ramadan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjaga, memeriksa apakah iman dan amal kita sudah sempurna berdasarkan perintah Allah, atau yang kedua, kita luyukkan, kalau bahasa Sunda bilang, luyukkan amal urang teh ka Nabi. Kita cocokkan ittiba amal kita kepada apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.